Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam Rizky Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen 1. Di sini saya akan menerangkan tentang bab 5, yaitu teknologi informasi di bidang pemasaran. Materi yang pertama di bab 5 ada pemasaran dan teknologi informasi, sistem informasi pemasaran, database marketing dan precision marketing, pergeseran ke fenomena long tail, artificial intelligence, machine learning dan deep learning. Yang keenam, penerapan AI, ML, DL dalam pemasaran. Sebelum ke pembahasan, saya akan menerangkan tentang teknologi informasi. Teknologi informasi TI atau Information Technology IT adalah istilah yang mencakup berbagai teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Ini menggabungkan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan pertama ada pemasaran dan teknologi informasi. Bab ini membahas tentang penggunaan teknologi informasi di bidang pemasaran, mulai dari sistem pemasaran marketing, sistem informasi pemasaran, marketing information system atau MIS, database marketing dan precision marketing, prinsip Pareto, dan pergeseran ke fenomena long tail, artificial intelligence, machine learning, dan deep learning, serta aplikasinya dalam konteks dunia pemasaran. Perkembangan teknologi informasi terutama dalam 3 dekade terakhir telah mempengaruhi berbagai sisi kehidupan sosial dan ekonomi, tidak terkecuali di bidang pemasaran. American Marketing Association 2017 mendefinisikan pemasaran marketing sebagai aktivitas dan proses penciptaan, komunikasi, penyaluran, dan pertukaran nilai yang ditawarkan kepada para pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Aktivitas dan proses tersebut di era digital sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari pemanfaatan dan integrasi teknologi informasi. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi di bidang pemasaran adalah melalui sistem informasi pemasaran, marketing information system atau MIS. MIS secara umum dikenal sebagai sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk memutuskan masalah terkait dengan pemasaran, antara lain untuk mengumpulkan data dan menganalisis upaya pemasaran perusahaan, untuk membantu mengambil keputusan dalam merancang strategi dan taktik pemasaran yang lebih efektif, efisien, dan kompetitif. MIS juga bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memprediksi permintaan, tren konsumen, dan taktik pesaing di era digital ini. MIS bukan hanya berfungsi untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna, melainkan juga menjadi implementasi informasi yang relevan mengenai pasar, bauran pemasaran, produk, konsumen, dan pesaing. MIS memudahkan praktisi pemasaran berkomunikasi dengan lebih efektif dengan target pasar dan pelanggannya, serta membantu manajer pemasaran terkait aktivitas operasional pemasaran dan pengambilan keputusan strategis serta taktikal. Database marketing membantu perusahaan mengenali target pasar dan pelanggannya dengan lebih baik, terutama terkait dengan data psikografi, preferensi, dan penggunaan produk yang tidak bisa diakses dengan sensus kasat mata saja. Semuanya itu tentu bermuara pada interaksi yang lebih personal, upaya mempertahankan pelanggan melalui manajemen hubungan pelanggan atau yang disebut Customer Relationship Management (CRM), dan meningkatkan nilai yang bisa diperoleh dari konsumen dalam jangka panjang atau Customer
lifetime value CLV, mempertahankan pelanggan dan nilai yang diberikan pelanggan kepada perusahaan sangat penting di tengah iklim persaingan yang semakin ketat dan konsumen yang semakin terinformasi dan canggih. Database marketing juga membantu perusahaan memasarkan dengan lebih presisi, yang melibatkan upaya pemasaran dengan efisiensi tinggi serta memprediksi kebutuhan pasar serta implikasinya terhadap produksi berdasarkan model RFM, resensi frekuensi monetary. Dengan precision marketing, perusahaan dapat lebih tepat memprediksi pembelian ulang pelanggan berdasarkan kapan terakhir mereka memesan, seberapa sering melakukan pemesanan, dan dalam kuantitas atau nilai berapa pesanannya. Tantangannya bagi insan pemasaran adalah bagaimana mengidentifikasi 20% pelanggan paling menguntungkan tersebut dengan bantuan teknologi informasi. Tentunya hal tersebut sangat mungkin untuk dilakukan antara lain dengan menggunakan Customer Marketing Information System. Database untuk membangun CMIS dapat dibangun sendiri atau bekerjasama agar lebih efisien dengan skema elektronik data cost sharing EDCS yang semuanya dapat terintegrasi dalam sebuah Electronic Data Interface atau EDI untuk mewujudkan rantai pasokan yang seamless, hemat biaya, transparan, kompetitif, dan efisien. Selanjutnya yang keempat ada pergeseran ke fenomena long tail. Pada era digital ini, sangatlah mungkin untuk perusahaan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit dengan memfokuskan pada pasar yang sempit. Dengan produk yang unik, apalagi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan dipersonalisasi, customized and personalized, maka muncullah fenomena long tail, yakni strategi bisnis dan pemasaran yang menjual banyak jenis barang yang memenuhi kebutuhan spesifik, seperti gambaran ekor panjang dalam statistik. Platform layanan digital berbasis langganan seperti Netflix, Spotify, YouTube Premium sangat mengandalkan pasar long tail karena setiap pelanggan memiliki referensi dan niche yang berbeda-beda. Prinsip Pareto berasumsi bahwa jika konsumen diletakkan dalam sebuah plot kurva statistik, sebagian besar, kurang lebih 80%, akan ada di tengah-tengah. Prinsip ini juga mengedepankan skala ekonomi. Produksi secara masif akan menurunkan biaya produksi per unit. Namun di era digital ini sangatlah mungkin untuk perusahaan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit dengan memfokuskan pada pasar yang sempit. Dengan produk yang unik, apalagi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, maka muncullah fenomena long tail, yakni strategi bisnis dan pemasaran yang menjual banyak jenis barang yang memenuhi kebutuhan spesifik. Selanjutnya materi yang kelima ada Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning. Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning AI mulai berkembang di tahun 1940-an, namun benar-benar mencapai maturity dalam aplikasinya pada tahun 2000-an sebagai perangkat lunak yang membantu manusia yang bertindak melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Materi selanjutnya yang kelima yaitu Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning. Yang pertama ada Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI itu menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi tenaga pemasaran, terutama daerah big data saat ini. Saat volume data dihasilkan di seluruh dunia sangat banyak dan luas setiap detiknya, AI sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman terhadap data yang berharga tersebut. Bersamaan dengan data tersebut muncul real time. Di sisi lain, konsumen yang semakin sophisticated semakin mengharapkan pengalaman yang custom dan personalis, apalagi untuk usaha yang mengadopsi strategi long tail.
Karenanya, agar upaya pemasaran perusahaan bisa lebih dekat dengan target pasar yang tepat, mengantarkan pesan yang tepat pada saat dan lokasi yang tepat, perusahaan memerlukan AI. Penerapan AI di era digital sangat tergantung pada algoritma, machine learning, dan dewasa ini kemampuan komputer untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan yang baru semakin diperkaya dengan algoritma deep learning. Selanjutnya, machine learning diartikan sebagai kemampuan komputer untuk belajar tanpa memberikan instruksi program yang spesifik dengan beragam model matematika, misalnya statistik, probabilitas, neural network yang diaplikasikan pada data yang besar untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul pada data, mempelajarinya, serta memprediksi nilai output yang dihasilkan. Karena sebagai tugas pemasaran berbasis teknologi informasi, komputer assist marketing adalah memahami pola-pola pelanggan, tren pasar, dan pesaing, serta memprediksi pembelian di masa depan. Selanjutnya ada deep learning (DL) yang dapat didefinisikan sebagai subteknik ML yang mengajarkan komputer (AI) untuk melakukan sesuatu yang natural bagi manusia, yakni belajar melalui contoh. Dalam DL, model komputer belajar mengklasifikasi tugas dengan belajar langsung dari teks, gambar, dan suara, seperti contohnya Siri atau Google. Selanjutnya, materi yang keenam ada penerapan AI, ML, DL dalam pemasaran. Penerapan AI sangat membantu mengembangkan marketing intelijen yang meliputi informasi yang dikumpulkan perusahaan mengenai target pasar tertentu, segmen konsumen tertentu, pelanggan, tren pasar, dan pesaing. AI dapat membantu mengembangkan marketing intelijen yang meliputi diantaranya mengenai pasar dan tren sedang terjadi di pasar, produk, dan bagaimana konsumen menggunakannya, konsumen beserta psikografi dan preferensinya, serta mengenai kompetitor dan strategi untuk menghadapinya. Tentu saja banyak bentuk aplikasi AI lainnya dalam pemasaran. Salah satu penerapan AI dan ML dalam bidang pemasaran adalah memprediksi pelanggan. Salah satu kunci mengoptimalisasi upaya pemasaran di era digital adalah dengan memprediksi dan mengantisipasi perilaku pelanggan terkait pembelian. AI dengan algoritma ML dapat membantu menciptakan model prediktif berdasarkan database pelanggan yang ada beserta riwayat mereka. Untuk membantu prediksi berdasarkan data yang relevan, hal ini dilakukan dengan predictive analysis berdasarkan data historis dan saat ini yang tersedia untuk memperkirakan perilaku di masa depan. Di samping itu, perusahaan juga bisa menggunakan AI untuk menyampaikan pesan-pesan pemasaran yang personal dan berinteraksi dengan pelanggan sesuai dengan persona dan preferensi mereka. Media sosial merupakan tempat konsumen untuk berbagi banyak hal tentang dirinya, baik dalam bentuk teks maupun visual, dengan upaya pemasaran yang jitu dan personalisasi. Dengan AI berbasis ML tools, perusahaan dapat menciptakan pengalaman pemasaran dan pengalaman konsumsi yang lebih individu, lebih personalisasi, dan lebih interaktif. ML dapat membantu menciptakan konten yang personal dan engineering berdasarkan profil, ekspektasi perilaku, minat, dan kebiasaan berbelanja konsumen. Perusahaan juga bisa memanfaatkan fitur rekomendasi personal untuk mengantar pelanggan pada produk-produk spesifik dan sesuai kebutuhan atau keinginan konsumen. Salah satu aplikasi AI dengan penerapan ML dan DL yang semakin banyak diadopsi adalah chatbot, yang membantu menstimulasi percakapan melalui chat dengan pelanggan, menggunakan gaya bahasa yang natural dan terkesan bahwa itu dijawab oleh manusia, padahal itu adalah bot yang menjawab berdasarkan database pertanyaan yang sering ditanyakan pelanggan, sehingga pada dasarnya pelanggan menjawab pertanyaan sendiri. Chatbot yang terkesan natural dideskripsikan sebagai interaksi paling advance antara manusia dan mesin. Dengan AI berusaha mengidentifikasi dan
memprediksi intensi pelanggan melalui analisis konten pertanyaan yang diajukan, kemudian memberikan respon yang tepat. Satu lagi bentuk deep learning yang bisa dimanfaatkan untuk pemasaran adalah digital personal assistant atau yang disingkat DPA. Seperti contoh Siri, Apple, Google Assistant, Google, Bixby, Samsung, dan Alexa, Amazon. DPA membantu pengguna untuk menyelesaikan tugas secara daring dengan mengenali suara pengguna, voice recognition, dan memberikan jawaban atau bantuan untuk mengagendakan sesuatu, memainkan musik, mencari informasi tentang sesuatu, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.